Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dengan Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini Kamis 2 Juli 2020. Berkah dalam. Mari hari ini kita merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Lalu sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Tuhan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Saudara, bacaan hari ini rasanya sungguh mencerminkan situasi dunia saat ini. Mengapa demikian? Saat ini lebih banyak orang yang mudah mengatakan hal yang buruk daripada hal yang baik. Lebih mudah orang menulis hal-hal yang buruk daripada hal-hal yang baik. Sayangnya, saat ini juga lebih mudah orang percaya pada hal-hal yang bombastis, yang belum tentu benar. Hari ini Yesus dalam sabdanya menyentil kita semua. Mengapa kita tidak memberikan aura yang positif dalam setiap pergaulan kita, dalam setiap kata-kata kita, dalam setiap ucapan dan tindakan kita, dalam tulisan yang kita buat di media-media sosial? Mengapa kita lebih suka mengabarkan atau menuliskan hal-hal yang bombastis? Biasanya ada motif-motif tertentu di baliknya. Kalau dalam bahasa media, itu ada clickbait, di mana kalau kabarnya bombastis, maka akan semakin banyak orang yang mengklik berita yang ditulis, dan akhirnya berimbas pula pada ekonomi atau pemasukan yang didapat oleh penulisnya. Tetapi sayangnya, banyak hal yang dilakukan seperti itu mengingkari hati nurani, bahkan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Bahkan bisa jadi membelokkan fakta yang sebenarnya dan merugikan banyak pihak, terutama mereka yang lemah dan tidak punya kuasa untuk membela diri. Saudara, dunia ini memang tidak akan lepas dari konflik, tetapi bukan berarti tidak bisa dihindari. Kita bisa menghindari konflik dengan selalu mencari jalan keluar yang terbaik. Konflik adalah jalan terakhir yang ditempuh saat kita tidak bisa menemukan lagi jalan keluar. Tetapi bersama Tuhan, kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, dengan saling berbicara, dengan saling berkomunikasi. Sayangnya, banyak orang melupakan itu. Orang lebih ingin menampakkan kuasanya. Orang lebih ingin menampakkan kekuatannya. Dan itu bukan menjadi jalan keluar, tapi justru menjadi jalan untuk menindas orang lain yang lemah, untuk mencari kemenangan sendiri. Bahkan kalau orang bilang zaman sekarang, banyak orang yang memakan sesamanya sendiri demi untuk kebahagiaan dan kesuksesannya sendiri. Saudara, Tuhan Yesus hari ini mengajarkan, mari kita membawa aura yang positif dari dalam diri kita,
agar dunia atau setidaknya orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, masyarakat di mana kita bergaul juga mendapatkan aura yang positif. Jika demikian, maka yang ada hanya kegembiraan, kebahagiaan, kebersamaan yang akan kita alami bersama-sama. Hidup kita akan demikian menyenangkan jika kita bisa memberikan aura yang positif dalam setiap kata-kata, pergaulan, tulisan, dan tingkah laku kita. Berkah dalam.